Oke baik, saya akan bertanya ke Pak Bara terlebih dahulu. Pak Bara, timbul kepanikan yang terjadi di para pedagang begitu ya. Apakah memang Anda bisa mengklarifikasi juga di sini apakah memang ini kerja dari Satgas Impor Ilegal yang mana juga besutan Kementerian Perdagangan? Silakan dengan jawaban Anda Pak Bara. Saya ingin memberikan klarifikasi ya dan kepastian Bram bahwa Satgas ini baru dibentuk secara resmi hari Jumat lalu ya karena Satgas ini dibentuk melalui peraturan Menteri Perdagangan. Jadi Permendaknya itu baru ditandatangani oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan hari Jumat pagi. Jadi sebelum itu dan sampai sekarang pun kami belum bekerja karena juknisnya itu masih kami susun. Jadi mudah-mudahan sore ini selesai dan kita bisa bekerja secara resmi mulai besok hari Selasa. Jadi kalau ada semacam rahasia yang dilakukan selama ini itu bukan dilakukan oleh Satgas. Karena Satgas saja baru terbentuk secara resmi dan belum bekerja secara resmi. Itu bisa saya kasih dan saya tegaskan di sini. Oke, baik. Jadi memang ditegaskan begitu ya, bukan kerja atau bagian Jadi kalau dari. melakukan rahasia itu bukan dari Satgas sama sekali. Oke, bukan dari Satgas sama sekali. Nah, kita sudah menjelaskan penjelasan dari IKAPI begitu ya, dari Pak Abdullah, yang mana sebetulnya para pedagang ini butuh diedukasi dan juga butuh sosialisasi terkait Satgas Impor Ilegal yang mana juga dibentuk oleh Kementerian Perdagangan. Ini juga menjadi wadah untuk Anda menjelaskan terkait edukasi dan juga sosialisasi bagaimana cara kerja dari Satgas Impor Ilegal ke depan. Ya, tentu saya berterima kasih ya dan memberikan apresiasi kepada Bung Abdullah atas inputnya karena memang kita memerlukan input dan kerjasama juga dari IKAPI ya sebagai asosiasi yang menangani pedagang-pedagang retail dan tentu saja tujuan dari dibentuknya Satgas ini adalah bukan untuk menciptakan panik ya, kepanikan di antara para pedagang karena tujuannya adalah untuk supaya kita menertibkan barang-barang yang beredar ya, import yang beredar secara ilegal ini. Dan memang dari berbagai pertemuan kami dengan berbagai asosiasi ya, dengan Kadin, dari Apindo, Hipindo, Asosiasi Pertekstilan, itu barang-barang import yang beredar secara masif ya, jumlahnya, yang ilegal itu, dianggap sebagai salah satu penyebab terpukulnya industri lokal. Ya. Industri misalnya yang memproduksi tekstil, kemudian juga produk-produk tekstil turunan, dan juga misalnya footwear ya, dan juga pakaian. Jadi ini memang sudah waktunya kita sepakat bahwa dilakukan sesuatu tindakan untuk bisa, dan kita juga tidak mau bahwa Indonesia ini dikenal sebagai negara yang pasarnya itu dibanjiri oleh produk-produk ilegal. Tentu kita tidak mau sebagai negara hukum begitu mudahnya pasar kita itu dibanjiri oleh produk-produk import secara ilegal. Tapi kami juga mengerti bahwa para pedagang yang ada di Tanah Abang, apakah itu di Mangga 2 dan di tempat di marketplace lainnya itu, mereka tidak bersalah dan mereka membeli barang itu secara legal, walaupun mungkin masuknya ke Indonesia tidak secara legal, tapi mereka mendapatkan barang-barang itu, membeli itu dari distributor secara legal. Dan kita tidak mau bahwa mereka kemudian juga menjadi korban dari kerja dari Satgas ini. Tentu pada saat sekarang, petunjuk teknisnya masih kami finalize ya, mudah-mudahan sore ini selesai dan besok kita mulai bekerja. Dan kita tentu yang pertama itu kita menggather informasi ya, kita mengumpulkan informasi dari berbagai macam pihak, dari asosiasi, juga dari kementerian-kementerian, dari bea cukai ya, kementerian-kementerian yang terkait, yang relevan dalam urusan ini, itu kemudian kita bersama-sama duduk untuk bisa bagaimana kita menentukan ya SOP kita ke depan ini tanpa menimbulkan kepanikan di antara para pedagang, tapi tentu saja Satgas ini harus kerjanya bisa efektif untuk bagaimana kita bisa menekan secara signifikan peredaran barang-barang import yang secara ilegal tersebut. Tapi tentu saja nanti kami akan undang Saudara Abdullah ya nanti ke Kemendak untuk bisa kita berdiskusi untuk menentukan sama-sama. Karena partisipasi kerjasama ya dari teman-temannya Mas Abdullah dari pedagang itu sangat kita perlukan ya. Mereka juga adalah bagian dari kita. Mereka juga adalah bagian penting dari distribusi perdagangan Indonesia. Mereka berhubungan langsung dengan consumers ya. Jadi mereka tentu saja, dan kita tidak ingin bahwa kemudian juga kehidupan mereka terganggu, pekerjaan mereka terganggu, bahkan mereka harus menutup kios atau toko mereka. Kita tidak mau itu. Yang kita mau adalah mereka juga bisa tetap bekerja, berjualan ya, mencari nafkah dengan berjualan barang-barang. Tentu barang-barangnya itu yang bersifat legal, bukan ilegal. Apakah itu import
maupun juga barang yang diproduksi di Indonesia. Gitu. Oke, baik. Kami pastikan kembali berarti tidak ada razia yang dilakukan oleh Satgas Impor Ilegal ini di tingkat pedagang begitu Pak Bara ya? Ya, tidak ada. Jadi kita akan mengidentifikasi sebetulnya masalah di mana. Apakah di pintu masuk ya, ketika barang-barang impor itu masuk ke Indonesia, itu untuk kita identify di setiap phase dari supply chain ini, dari barang-barang impor. Nanti kan juga ada warehouse, nanti kan di situ kita lihat di mana gitu. Yang jelas kita akan melakukan hal-hal di mana kita tidak ingin adanya kepanikan di kalangan para pedagang ini. Pak Bara, di mana diinformasikan dan juga dipublikasikan untuk Satgas ini atau Satgas Impor Ilegal ini baru memulai kerjanya di esok hari. Hal apa yang kiranya pertama kali yang akan dilakukan oleh Satgas Impor Ilegal? Ya, kita mengidentifikasi dulu ya masalah ini, kenapa ini barang import ilegal ini bisa beredar secara masif dan dijual secara masif di pasar-pasar ya, di toko-toko. Nanti kita lihat, kita tentukan strategi bagaimana kita mintakan ini, apa yang harus kita lakukan terlebih dulu. Gitu. Jadi saya tidak bisa mengatakan karena ini kan masih dalam proses ya. Petunjuk teknisnya juga masih disusun. Nanti kami akan undang secepatnya Pak Abdullah dan teman-temannya. Juga perlu kita pastikan bahwa memang perlu juga ada input ya, kerjasama dari pihak Ikatan Pedagang Indonesia ini ya. Dan juga kita minta supaya Mas Abdullah dan kawan ini bisa membantu memberikan edukasi kepada para anggotanya agar tidak terjadi kepanikan. Tetapi yang mesti saya pastikan bahwa kerja dari Satgas ini ya, kita memang ingin berhasil Satgas ini. Tujuannya adalah kita bisa menekan peredaran distribusi dari barang-barang import ilegal secara signifikan. Nah, tentu saja itu semua harus ada kerjasama dari semua pihak, dari semua stakeholders, apakah dari kementerian-kementerian terkait, ada Kementerian Keuangan, ya, Kementerian Hukum dan HAM, juga institusi-institusi penegak hukum dari Kepolisian RI dan dari Kejaksaan, karena semua itu mereka itu ada wakil-wakilnya di Satgas ini. Tapi tentu saja dari pihak pedagang juga, ya, dari pihak asosiasi, dari pihak pedagang. Nah, itu semua harus kita semua duduk sama-sama dan bekerja. Dan tentu saja memang kita yakin bahwa memang perlu ada semacam penegakan hukum yang kualitasnya kita tingkatkan. Untuk itu kita bentuk Satgas ini. Tapi kita juga terbuka kepada ide-ide, input dari pihak asosiasi dan yang lain-lainnya untuk bagaimana kita bisa membicarakan masalah sebetulnya kenapa sih barang-barang import itu bisa beredar secara ilegal di Indonesia dan bersifat masif. Oke,